Spontan. Pada saat dia pulang karena dalam keadaan mabuk, mungkin dia terpikir untuk mencuri sehingga rumah korban lah yang dicuri. Begitu. Dan kemudian melakukan tindakan pemerkosaan, Pak. Ya, untuk kebutuhan sehari-hari pelaku, karena pelaku itu kan anaknya 5. Memang dia butuh untuk kehidupan sehari-hari. Kalau ini informasi korban ini dimasukkan secara hidup-hidup dalam koper seperti apa? Jadi untuk keterangan sementara ini belum kami dalami baik-baik. Memang ini korban posisinya pada saat dimasukkan koper masih bernyawa. Ya, jadi pada saat dimasukkan koper itu korban masih ada gerakan. Namun karena ini pelaku panik, awalnya dia mau buang pelaku ini korban ke sawah-sawah di dekat sana, di dekat Kabupaten Pangkep. Namun karena tidak kuat untuk membawa beban seberat itu, sehingga akhirnya korban ditinggal di gudang dekat rumah pelaku. Jadi dekat rumah korban. Pak, pelaku sejauh ini ditangkap di mana sih, Pak? Jadi untuk pelaku kita tangkap di Kabupaten perbatasan Pasir dan Penajam Pasir Utara, Di Kalimantan Timur, Pak ya. Ini pelariannya sudah berapa lama? Jadi korban itu setelah melakukan malam minggu itu pelaku naik ke kapal Siguntang menuju Balikpapan. Gitu. Apa sih yang diambil, Pak, dari korban, dari pelaku ini? Jadi untuk sementara itu yang dapat kita identifikasi, yang pertama uang korban senilai kurang lebih Rp1 juta. Setelah itu HP korban dan juga motor korban. Jadi korban ini sudah sendiri bang, untuk suaminya kemana bang? Untuk korban ini sudah status janda, cerai mati. Cerai. Ya. Apa berarti korban dengan pelaku ini tetanggaan, Pak ya? Tetanggaan. Di rumah kos itu. Ya. Gitu. Tetangga rumah. Tetangga rumah. Berarti yang melatar belakangnya itu karena mabuk, Pak ya, sampai melakukan. Ya, atau mabuk gimana? juga kebutuhan ekonomi. Gitu. Sejauh itu Pak, dia memang diintai begitu. Sudah mengincar korban. Enggak, jadi ini korban spontan. Pada saat dia pulang karena dalam keadaan mabuk, mungkin dia terpikir untuk mencuri sehingga rumah korban lah yang dicuri. Begitu. Dan kemudian melakukan tindakan pemerkosaan, Pak ya. Ya, seperti yang dilaksanakan oleh Pak Kapolda, memang awalnya dia niatnya untuk mencuri. Namun pada saat dia mencuri, melihat posisi korban dengan memakai sarung dan busana, sehingga memiculah dia untuk melakukan pemerkosaan. Berarti sempat terjadi pemerkosaan berapa kali? Sempat terjadi pemerkosaan, namun pada saat itu korban sempat melawan, sehingga akhirnya dibekap sampai korban pingsan, dan akhirnya korban pelaku ini melakukan pemerkosaan. Kalau ini untuk melumpuhkan korban, ada bagian mana yang dikena pukulan? Untuk sementara sesuai dengan hasil visum luar kemarin, itu korban mengalami luka di kepala, bagian kepala, dan juga ada beberapa lubang di bagian badan. Pemerkosaan itu dilakukan oleh pelaku dalam kondisi korban sadar atau dalam kondisi tidak sadar? Jadi korban awalnya sadar, namun karena korban sadar sehingga dibekap oleh pelaku hingga akhirnya korban pingsan. Dibekap menggunakan Kemudian dilakukan Ya, menggunakan pemerkosaan. bantal dan juga dicekik. Setelah itu, setelah melakukan itu, ternyata korban kembali siuman, kembali sadar dan berteriak sehingga pelaku panik dan mungkin langsung mengambil tindakan untuk membunuh. Ditangkap itu atas dasar informasi dari mana, Bang? Ada informasi dari dalam? Jadi kami dari Polres Pangkep di backup oleh Resmo Polres Sulsel itu melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya dapat bahwa korban itu berada di Kalimantan Timur. Sehingga kami terbang sana untuk menangkap. Pelaku ini juga sudah beristri kemudian. Sudah beristri. Anak berapa? Untuk anak 5 orang. 5 orang. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.